Wah, ini ciri-ciri zaman modern itu semuanya serba mudah memangnya, serba instan, serba praktis dan cepat gitu ya. Nah ini juga tapi mempengaruhi jadi psikologis anak-anak muda zaman sekarang bahwa berpikir segala sesuatu itu mau sukses itu cepat, mau misalnya pengen kaya itu gampang. Nah pas banget nih saya mau ke Ustazah Syifa. Ustazah mohon izin nih, saya pengen bertanya nih. Jadi anak-anak muda zaman sekarang itu istilahnya kalau kita tahu ada pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah itu, Betul, betul. anak-anak muda zaman sekarang mungkin udah lupa gitu ya. Karena ngelihat di sosial media itu banyak orang-orang kayak konsepnya mungkin menginspirasi. Padahal itu lebih banyak mengintimidasinya. Karena Betul. saya umur 30 udah bisa beli rumah, udah bisa beli pulau. Wah itu kayak gitu tuh. Nah bagaimana cara menyikapinya dalam Islam supaya anak muda ini mau berusaha. Tidak hanya pengen langsung instan aja gitu. Mohon penjelasannya Ustazah Syifa. Terima kasih Silakan. Mas Mikdad, Ustadz Syam, Ustadz Maulana, guru-guru saya yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian, khususnya anak-anak milenial yang sedang menonton, pengen kaya instan itu adalah salah satu impian semua anak muda di zaman sekarang ini. Kalau ditanya cita-citanya apa, nggak usah anak muda, anak kecil pengen jadi apa, YouTubers katanya. Pengen jadi apa, TikTokers dan lain sebagainya. Dapat uangnya lebih cepat mungkin ya. Jadi artis dapat uangnya lebih cepat. Nah memang seperti itu dan juga kita melihat banyak di media sosial ini artis-artis atau para influence yang mereka flexing. Ini baru rame kasusnya ya. Jadi sedikit-dikit memperlihatkan kekayaannya, kemewahannya. Padahal ternyata hal tersebut tidak didapat dengan cara yang halal. Ataupun dengan cara yang baik. Islam sangat-sangat melarang hal demikian. Dalam Islam ada 3 trilogi yang sangat terkenal dan ini harus jadi prinsip kita semua. Apa itu? Yang pertama, orang kalau mau kaya, mau sukses, mau jadi orang hebat itu harus punya 3 hal. Saya yakin guru-guru kita di sini juga melalui 3 hal itu. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah ikhtiar. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kata Umar bin Khattab mengatakan, usaha tanpa doa sombong, doa tanpa usaha bohong. Jadi manusia khususnya umat Islam dia harus ikhtiar, usaha terlebih dahulu. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Doa. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Jadi kalau pengen kaya doa dulu. Jangan cuma ngambil harta orang, menipu orang, flexing dan lain sebagainya. Ternyata itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga triloginya adalah harus tawakal. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu berazam sesuatu, ingin sesuatu, pengen mendapatkan hal apapun, banyak itu, sedikit itu, fatawakkal 'ala Allah. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara paling akhir. Doa udah, usaha udah, yang ketiga adalah tawakal. Jadi anak muda zaman sekarang apa perbedaannya dengan orang-orang yang sukses tidak instan? Jadi orang yang sukses secara instan dengan yang berproses itu sangat beda. Bedanya adalah pertama dalam hal prosesnya, yang kedua dalam hal keberkahannya. Banyak orang yang cepat kaya, cepat terkenal, cepat sukses, tapi ternyata hal itu hanya untuk goyatun nas, mencapai pujian manusia. Bukan pujian Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri orang yang sukses tapi berkah nih guru-guru kita lihat nih Masya Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, sayati zamanun ala ummati yafirrunal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyah. Akan datang nanti suatu zaman pada umatku yang mana mereka itu akan lari dari ulama. Nggak mau ngaji, nggak mau deket sama ulama, nggak mau nyari ilmu. Fayabtaliyahumullah bisalasatin baliyah. Allah kasih 3 perkara yang sangat membedakan dengan orang-orang sebelumnya. Pertama, Allah angkat keberkahan rizki. Yang kedua, Allah kasih pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, yakhruju minad dunya bighairi iman. Allah matikan, wafatkan dalam keadaan tidak membawa iman atau su'ul khatimah. Jadi buat apa kaya raya instan tapi tidak berkah. Lebih baik sedikit tetapi berkah. Wallahu a'lam bishawab. Waduh, Masya Allah ini penting banget nih. Keberkahan itu berarti segalanya. Percuma banyak tapi kalau nggak berkah. Mungkin tandanya salah satu berkah itu juga kita bisa menjadi manfaat untuk orang terdekat kita, untuk orang banyak ya. Jadi suksesnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat, Masya Allah.